Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya Krisdayanti Siregar akan mempresentasikan hasil deskripsi penyembuhan luka batin saya. Baiklah, saya akan memulainya. Identitas narasumber yang saya wawancarai ialah Nona F. Sipahutar, umur 31 tahun, status janda, anak keempat dari 4 bersaudara, bekerjaan sebagai wirausaha. Nona F dikenal baik oleh sekitarnya, baik itu di kaum muda, kaum tua, bahkan di kaum anak-anak. Orang tua Nona F ialah keluarga yang terpandang dan dikenal baik oleh masyarakat. 2. Persoalan narasumber yang dihadapinya ialah kekerasan dalam rumah tangga. Awalnya pernikahan hubungan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, bahkan 3 hari sesudah pesta pernikahan sedang mengalami KDRT. Nona F merasa sangat kecewa karena dari kecil sampai Nona F sebelum menikah, ia tidak pernah mendapatkan kekerasan dari keluarganya. Nona F juga merasa tidak dihargai dan berpikir bahwa ia tidak disayangi oleh mantan suaminya. Nona F mengatakan bahwa mantan suaminya memang temperamental, sedikit tidak pas di hati, emosinya berlebihan, pasif pelan-pelan kepada Nona F. Berulang kali KDRT terjadi dalam rumah tangga mereka, dicekik, dikurung di kamar, dan dijambak-jambak. Selama setahun lebih, Nona F pendam semua masalahnya. Tidak ada yang tahu masalah ini, bahkan di keuangan juga Nona F ditekan habis. Setiap ada yang perlu harus minta kepada mantan suaminya, dan uang yang dikasih oleh mantan suaminya harus dibuat catatan dan laporan kemana saja uang itu dipakai. Kalau tidak ada laporan, bisa-bisa itu jadi permasalahan besar bagi mantan suaminya. Semuanya berjalan dengan mengambil tindakan untuk berpisah ataupun bercerai. Sampai saat ini, Nona F sangat trauma dengan pernikahan, dan setiap melihat orang yang menikah, Nona F langsung takut. Bagaimana narasumber menghadapi masalahnya? Yang dihadapi narasumber untuk menghadapi masalahnya ialah dengan berat, dimana korban kekerasan rumah tangga harus berhadapan langsung dengan perceraian, dengan proses yang sangat berat. Ketika perceraian terjadi selama 3 bulan, terpuruk, mengurungi diri di kamar, dan semua media sosial mematikan dan menghilangkan diri dari dunia. Nona F dan keluarga Nona F yang harus menerimanya semua tindakan mantan suami. Keluarga tidak menuntut hal yang lain ataupun membalasnya. Nona F mengatakan biarlah Tuhan yang membalasnya. Kecewa, sangat kecewa sebenarnya, ujar Nona F ketika tahu anaknya diperlakukan seperti itu. Bagaimana substansi narasumber? Walaupun kekerasan rumah tangga yang dialami oleh Nona F sehingga membuat dia harus meninggalkan hubungan itu ataupun bercerai, membuat dia awalnya berat menerima kenyataan semuanya. Dia harus bangkit dari semua itu, membuka lembaran baru dari nol dengan mengambil kesibukan berusaha. Treatment atau pertolongan yang diberikan. Pola penanganan yang saya berikan kepada narasumber, saya berupa saran dan firman Tuhan dari ayat Alkitab yang tertulis dari Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dari ayat ini, saya memberikan sedikit saran kepada Nona F ketika dalam masalah. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah sendiri yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah kita bukanlah Allah yang biasa. Ia adalah Allah yang maha kuasa. Ia mampu mengangkat kita keluar dari segala masalah. Allah mampu membuka jalan keluar dengan mudahnya bagi kita. Namun Allah mau kita mengalami pertumbuhan. Ia tidak ingin memberikan dengan instan. Allah ingin kita benar-benar menunjukkan ketergantungan kita terlebih dahulu kepada Allah. Kita harus tetap berdoa meminta Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Nona F harus bangkit dari semua keterpurukannya yang dialami, memulai semua dari nol tanpa menoleh ke belakang lagi. Kita harus tetap mampu mengucap syukur dan bersukacita di tengah-tengah masalah kita menghadapi. Kiranya segala kemuliaan bagi Allah namanya. Metode healing yang digunakan yaitu melalui kognitif behavioral terapi
yang dimana jenis trauma healing yang bertujuan untuk membantu korban menghadapi trauma dan mengubah cara berpikir atau bertindak. Saat pertemuan yang pertama dengan terapis, korban yang akan diajak membicarakan mengenai kejadian traumatis yang menimpanya dengan detail. Sambil mendengarkan, terapis akan mencatat hal apa saja membuat korban sulit untuk keluar dari bayangan masa lalu. Mengapa saya berikan metode ini di mana Nona F jika melihat pesta pernikahan, Nona F langsung takut dan salah berpikir ke belakang. Bahkan dengan pernikahan baru juga tidak percaya lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekian dari hasil presentasi saya.